Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Antropologi Agama yang akan sedikit membahas tentang epistemologi relasional dari Nuritbit David. Kami yang beranggotakan pertama Jambal Haji Wijaksono, kemudian Azharul Ihsan, Indah Puspitasari, dan yang terakhir aku sendiri Bramasta Yuda Pratama. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini kami menjelaskan epistemologi relasional menurut teori Nuritbit David. Ia adalah seorang profesor antropologi budaya di Universitas Haifa, Israel. Kemudian dia terkenal karena studinya tentang pemburu pengumpul Nayaka di India Selatan, yang mendasari sebagian besar tulisannya tentang animisme, epistemologi relasional, dan komunitas pribumi skala kecil, dan yang kemudian mengilhami kerja lapangan tambahan dan wawasan tentang pembuatan rumah dalam masyarakat industri kontemporer dan konsep teoretis skala dalam antropologi dan ilmu sosial lainnya. Dia sering dikreditkan sebagai salah satu penggagas kunjungan kembali antropologis animisme yang mengarah ke wacana akademis baru tentang hubungan manusia dan non-manusia, dan berdiri di akar dari perubahan ontologis dalam antropologi. Kemudian tahun 2018, Bert David menerima penghargaan dari International Society for Hunter-Gatherer Research. Pengalaman Bert David dengan pemburu pengumpul membawanya untuk mempertimbangkan kasus-kasus lain dari masyarakat pribumi skala kecil, khususnya itu pentingnya konsep skala dalam teori antropologi. Secara etnografis menggambarkan pengalaman fenomenologis dan budaya yang khas dari kehidupan dalam masyarakat pemburu pengumpul yang sangat kecil. Ia berpendapat bahwa antropologi telah lama mengabaikan ukuran kelompok, cakrawala perhatian, dan skalabilitas dalam menggambarkan dan menjelaskan dunia berskala kecil dan membandingkannya dengan masyarakat berskala lebih besar, terutama yaitu masyarakat global dan negara bangsa. Ketertarikan Bert David pada komunitas skala kecil, skala dan persepsi lingkungan telah membawanya untuk mempelajari budaya rumah di kemudian hari di era neoliberal dan digital, memperluas gagasan tentang struktur komunal intim dan skalabilitas yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Dia mempelajari konstruksi rumah dan praktek desain rumah di masyarakat Israel, dan saat ini melakukan studi lintas budaya tentang berbagi rumah dengan orang asing. Dalam proyek ini, Bert David meneliti hubungan antara konektivitas skala besar yang dimungkinkan secara digital dan budaya skala kecil di rumah dan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antropologi terlebih dahulu. Antropologi itu merupakan studi yang mempelajari ciri khas dan kesamaan dari suatu masyarakat dan kebudayaan melalui penelitian tentang bahasa dan agama di dunia. Di antaranya itu hak asasi manusia, upacara, pola pikir, kemasyarakatan, etika, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian antropologi itu bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori
evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak kemunculan manusia. Kemudian antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya. Dengan orientasinya yang holistik, antropologi dibagi menjadi 4 cabang, yaitu antropologi biologi, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik. Keempat cabang tersebut itu memiliki kajian-kajian konsentrasi tersendiri dalam kekhususan akademik dan penelitian ilmiah, dengan topik yang unik dan metode penelitian yang berbeda-beda. Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Pada saat itu, kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal itu dalam artian kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan geografis yang sama, memiliki ciri fisik dan bahasa yang digunakan serupa, serta cara hidup yang sama. Namun demikian, seiring dalam perkembangannya, ilmu antropologi itu kemudian tidak lagi hanya mempelajari kelompok manusia tunggal yang mendiami satu wilayah geografis yang sama. Kajian antropologi itu mengenai isu-isu migrasi, misalnya, kemudian melahirkan penelitian-penelitian etnografis multisitus. Hal ini juga terjadi karena dalam perkembangannya pergerakan manusia baik dalam suatu kawasan regional tertentu hingga dalam cakupan global adalah fenomena yang semakin umum terjadi. Kemudian epistemologi relasional. Epistemologi itu artinya cabang filsafat tentang dasar atau batas ilmu pengetahuan. Sedangkan relasional itu sendiri artinya hubungan. Jadi epistemologi relasional dapat diartikan pembahasan atau membahas suatu hubungan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, entah itu budaya, kemudian agama, dan lain-lain yang menyangkut dengan masyarakat. Dikatakan demikian, membahas epistemologi relasional karena membicarakan keilmuan masa kini, salah satu yang paling populer dan menjadi kecenderungan di antaranya yaitu membicarakan kajian budaya. Betapapun pokok masalah yang dibicarakan adalah diskursus yang lekat dengan nuansa kemaslaluan seperti kearifan lokal. Yang selanjutnya yaitu tentang antropologi relasional dari Nurit Brit-David yang tidak lepas dari tokoh Hallowell dan Ojibwe. Animisme baru muncul sebagai besar dari publikasi antropolog Irving Hallowell, diproduksi atas dasar penelitian etnografinya di antara Ojibwe komunitas pada pertengahan abad ke-20. Untuk Ojibwe yang ditemui oleh Hallowell, kepribadian tidak membutuhkan keserupaan dengan manusia, tetapi manusia dianggap seperti orang lain yang misalnya termasuk orang batu dan beruang.
Bagi OJP, orang-orang ini adalah makhluk yang disengaja yang memperoleh makna dan kekuatan melalui interaksi mereka dengan orang lain. Melalui interaksi yang hormat dengan orang lain, mereka sendiri belajar untuk bertindak sebagai pribadi. Pendekatan Halloween untuk memahami personhood OJP sangatlah berbeda dari konsep antropologis animisme sebelumnya. Dia menekankan perlunya menantang perspektif modernis Barat tentang siapa seseorang yang memasuki dialog dengan pandangan dunia yang berbeda. Nah, pendekatan Halloween mempengaruhi karya antropolog, yaitu tokoh Nurit Bid-David yang menghasilkan file artikel ilmiah menilai kembali ide animisme pada tahun 1999. 7 komentar dari akademis lain diberikan dalam jurnal tersebut memperdebatkan gagasan Bid-David. Sebelum melanjut ya sedikit menjelaskan, mungkin ada yang sedikit belum paham tentang postmodern. Ya, postmodern itu gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur dan kritik yang melanjutkan modernisme, termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Pasca modernisme sering dikaitkan dengan dekonstruksi dan pasca strukturalisme karena penggunaannya sebagai istilah mendapatkan popularitas yang signifikan pada waktu yang sama dengan pasca strukturalisme, yaitu dalam abad ke-20. Jadi postmodern ini ya singkatnya itu ya membahas tentang kemajuan, maksudnya itu modern, tentang antropologi modern yang dikritik oleh Nurit Bid-David. Yang selanjutnya telah menjelaskan tentang pasca modern, antropologi pasca modern. Antropologi pasca modern semakin terlibat dengan konsep animisme. Modernisme dicicirkan oleh Cartesian dualisme subjek-objek yang memisahkan subjektif dari objektif dan budaya dari alam semula jadi. Dalam pandangan ini, animisme adalah kebalikan dari ilmu pengetahuan dan oleh itu tidak sah. Menggambarkan karya Bruno Latour, para antropolog ini mempersoalkan anggapan dan teori modernis seperti itu bahwa semua masyarakat terus menghidupkan dunia di sekitar mereka, tetapi tidak hanya sebagai survival Taylorian pemikiran primitif.
Sebaliknya, ciri akal modern yang modern hanya terbatas pada subkultur profesional kita yang memungkinkan kita memperlakukan dunia sebagai objek mekanikal yang terpisah dalam bidang activity yang dibatasi. Animis juga terus menjalin hubungan pribadi dengan unsur-unsur dari dunia objektif yang disebut. Sama ada hewan peliharaan, kereta, atau boneka beruang yang kenali sebagai subjek. Oleh itu, entity ini didekati sebagai subjek komunikatif dan bukan objek-objek lengai yang didasarkan oleh golongan modern. Nah, pendekatan ini berhati-hati untuk mengelakkan anggapan modernis bahwa persekitaran terdiri pada dunia fisikal yang berbeda dari manusia, dan dari konsep modern tentang orang yang disusun secara dualistik sebagai badan dan jiwa. Dan Laurie B. David juga berpendapat bahwa ide-ide positif mengenai makna alam, kehidupan, dan kepribadian salah mengarahkan percobaan sebelumnya untuk memahami konsep tempatan. Ahli teori klasik dikatakan mengaitkan ide modernis diri mereka kepada orang primitif sambil menegaskan bahwa orang primitif membaca ide diri mereka kepada orang lain. Jadi dari pernyataan penjelasan yang memang belum terlalu lengkap yang kami bahas tentang antropologi relasional, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kalau membahas mengenai antropologi relasional itu tidak lepas dari animisme. Ya, seperti yang tadi kami jelaskan tentang animisme yang memang dari dulu sampai menuju ke pasca modern itu kan sangat berbeda, dan beliau ini, Laurie B. David ini, beliau lebih mementingkan atau memfokuskan tentang teori-teori sebelum meneliti animisme pada zaman dulu dan pasca modern. Ya memang tokoh-tokoh antropolog memang berbeda-beda pendapat. Ya, contohnya seperti tadi pendapat David, ada yang mendukung, ada yang juga tidak mendukung karena dianggap berbeda dengan animisme yang dulu dengan yang modern. Mungkinan seperti itu. Dan David ini sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil keputusan atau fakta tentang animisme. Jadi lebih bersabar ya. Contohnya ya maksudnya itu seperti harus meneliti dulu terus menggunakan teori-teori, menggunakan ilmiah juga, mengikuti alur berjalannya zaman.
Ya, zaman semakin maju, semakin modern, jadi seperti itu. Jadi makanya disebut antropologi relasional itu antropologi yang memang harus difikirkan terlebih dahulu tentang rasional ya. Walaupun memang kalau mengenai keyakinan memang bukan serta-merta bisa dicerna oleh akal manusia atau teori-teori, tetapi relasional itu juga penting karena lebih tidak terburu-buru ya seperti David ini. Makanya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung tentang artikel beliau. Mungkin seperti itu.